Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut, al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Mutarrif, dan dari Mutarrif ibni Abdullah bin Abdullah ibni Syihri bin Sihir, an abihi, dari ayahnya, qala berkata, ra'aitu, tahu aku, Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, yusolli, sedang salat Rasul, wa fi sadrihi, dan di dalam dadanya, azizun, terdengar suara, ka'azazil mirjali, seperti halnya suara air yang mendidih dalam sebuah periuk, minal bukai, karena menangis. Akhraja, mengeluarkan hu, akan hadis, al-khamsatu, imam 5. Hadis ini menjelaskan suatu ketika Rasul sedang mandi, Rasul sedang sholat. Kemudian sahabat mendengar di dalam dada Rasul itu seakan-akan ada air yang mendidih dalam sebuah periuk. Apa itu? Yakni nangis, Pak. Nangis. Jadi kalau saat nangis yang ditahan di dalam dada itu kira-kira jenengan nate, Pak? Grek 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 grek. Jadi saking luar biasanya itu sampai terdengar dalam dada. Artinya ketika dalam keadaan sholat, kemudian kita tahu makna arti apa yang dibaca di dalam sholat, entah itu surat-surat pendek ataupun surat-surat panjang, lalu lantas kita menangis, berarti boleh saja. Contoh, terkadang umpama dalam surat Al-Qari'ah berkaitan tentang hari kiamat. Namun sayang, kita kadang hanya sekedar membaca tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kalau bisa, Pak, ketika memahami ayat itu, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat?
Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apa, Pak? Dan yang terjadi pada hari kiamat dan seterusnya. Kita membaca sambil memahami itu pasti kita merasa takut. Hari kiamat adalah hari yang luar biasa, hari yang sangat menakutkan, hari di mana orang tidak ada lagi yang bisa untuk diajak, tidak ada lagi yang bisa untuk ditolong. Semua mikir dirinya sendiri-sendiri, mencari amannya sendiri-sendiri. Misal saja, ketika panjenengan mengalami kayak gempa bumi, itu kira-kira panjenengan mikir, Pak, bojone panjenengan, kemudian anak-anak panjenengan, harta panjenengan, kira-kira mikir itu atau panjenengan langsung belayu, Pak, untuk menyelamatkan diri? Pripun, Bu? Langsung belayu nggih, Bu? Belayu, Pak, lari, Pak. Allah goncangan gede saya grek 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 grek, maka langsung kita lari terpotong-potong, kita lari takut barangkali nanti kambruan bangunan dan lain sebagainya. Setelah merasa aman, Pak, baru kita kepikiran, ya Allah, istri saya tadi di dalam kamar, anak-anak saya tadi di dalam kamar. Itu baru kilangan, baru kemutan. Itu masih gempa bumi. Ketika banjir datang, sama langsung mikir dirinya sendiri-sendiri, tidak mikir apapun itu, yang penting aku selamat. Dan berbagai cobaan-cobaan yang lainnya ini membuktikan bahwa ketika seseorang diuji dengan demikian itu, mereka akan memikirkan dirinya sendiri. Nah, karena demikian, Pak, maka harus kita senantiasa untuk mengingat Allah, mengingat ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah agar kita tahu bahwa ayat-ayat Allah itu mengandung kebahagiaan, juga mengandung kabar-kabar yang harus kita yakini benar adanya. Itu masih Al-Qari'ah. Coba kalau ada Al-Zalzalah, sama digoncang-goncang, memberitahukan kabar hari esok di mana kita tidak tahu apakah kita sampai di hari esok yang ditentukan itu atau justru sudah kembali kepada Allah tanpa melihat hari esok itu. Kira-kira kalau saya tanya, Pak, panjenengan pengen melihat hari kiamat atau tidak? Tidak lah ya. Tidak usah, Pak, berat. Alhamdulillah. Artinya hal-hal yang demikian itu Allah tunjukkan dengan keadaan-keadaan bencana-bencana yang ada. Itu hanya seberapa persennya, Pak? Mungkin 0,1%. Lantas hari kiamat yang luar biasa itu, naudzubillah, itu sungguh menakutkan, sungguh membuat tidak bisa memikirkan apa-apa, hanya diri sendiri dan amal-amalnya. Oleh karena itu, jamaah subuh rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa banyak sekali imam-imam sholat yang ketika membaca ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan peringatan-peringatan, dia meneteskan air mata. Dia takut bahwa hal-hal yang demikian itu pasti terjadi. Dia takut bahwa selama ini barangkali kita masih berbuat kemaksiatan. Dia takut bahwa besok apakah bisa selamat dari siksa-siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maka diperbolehkan, Pak, untuk menangis.
Maksud dari hal ini tidak sampai meratap-ratap, Pak. Jadi ataupun dibuat-buat. Ketika seorang imam sholat kemudian sengaja untuk mencari ayat-ayat tertentu. Lalu ketika tembus Pak ayatnya, langsung dia menangis. Dan karena dibuat-buat. Itu tidak boleh, tidak boleh. Karena ketika menangis itu otomatis Pak, terjadi dengan sendirinya. Biasanya Pak, itu kalau getar itu di ayat Al-Baqarah ayat terakhir Pak. Dari mulai Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana dan seterusnya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu Masya Allah. Jika kita bisa memahami itu netes Pak, air mata. Dada bergetar, sesek. Seseknya bukan berarti sakit, tapi sesek, ya Allah, benar-benar tolong ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Dan itu membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang berikutnya, apakah menangis itu membatalkan sholat? Kalau selama tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita, ucapan-ucapan selain kalimat sholat, maka tidak apa-apa. Umpama saking nangisnya nggih Pak, Allahu Akbar nangis kemudian ya Allah Gusti. Nah, kalimat itu sudah keluar Pak dari jalur salat. Mana ada kata Gusti di dalam salat. Nah, gitu. Maka perlu diperhatikan di situ. Wa an aliyin, dan dari Ali radhiyallahu anhu qala berkata, karena ada li untukku mir rasulillahi dari Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam madkhalani, yakni dua waktu. Fakuntum, maka ada aku, ataituhu, idza ataituhu, apabila mendatangi aku kepada Rasul, wa huwa yusolli, maka dia dalam keadaan sholat, tanah naha, berdehem, li kepadaku. Rawa meriwayatkan akan hadis An-Nasaiyu, Imam An-Nasai. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika Ali ingin bertemu Nabi, Pak, ketemu Kanjeng Nabi, Ali memiliki dua waktu khusus. Jadi tidak serta-merta langsung bertemu seludar-seludur, masuk kamar dan lain sebagainya. Namun diberikan dua waktu khusus untuk bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi, untuk bisa ngobrol, untuk bisa tanya ini, tanya itu, dan lain sebagainya. Nah, ketika Ali ini mendatangi Nabi, ternyata Nabi masih dalam keadaan sholat. Jadi Rasul itu dalam keadaan sholat. Lantas apa yang disampaikan Rasul? Maka Rasul berdehem, Pak. Dehem ini pripun ya? Ngeten? Niku berdehem napa? Nggih. Jadi ketika Ali datang, kemudian tahu bahwa Ali hanya memiliki dua waktu khusus, pasti ini ada sesuatu yang mau disampaikan. Maka Nabi berdehem. Jadi ketika dalam keadaan sholat, itu adalah tanda. Satu, bahwa tandanya Nabi masih dalam keadaan sholat. Dua, mungkin entenono dhisik. Nah, gitu ya. Jadi tanpa harus ada mengeluarkan kata-kata. Jadi gitu, umpama panjenengan ketika sholat,
di rumah. Kemudian ada tamu, oh boleh Pak, nah jadi gitu. Atau mungkin bisa suaranya dikeraskan ketika rukuk, sujud dan lain-lain. Allahu Akbar. Ada tanda bahwa panjenengan masih sholat. Namun kalau tamunya faham, dehem saja itu sudah menjadi tanda, maka cukup dehem saja. Nah, di situ Pak, itu bukan berarti keluar dari jalur ucapan salat. Sebab tidak ada kata-kata yang keluar saat berdehem. Namun jika ketika ada tamu kemudian panjenengan sik ya salat Allah. Nah, itu berarti sudah beda, sudah keluar dari jalur salat. Maka kata-kata apapun itu, entah itu kecil Pak, sik ya, hemnya itu mungkin ada tambahan sik to, atau hemnya di tele-tele kayak ya, diperpanjang, mungkin seperti itu juga pengaruh Pak, juga pengaruh. Jadi cukup berdehem secukupnya saja, gitu saja. Nah itu, maka hal itu tidak membatalkan salat. Namun kalau panjenengan keluar dengan kata-kata yang lain di luar kata-kata salat, berarti itu membatalkan salat. Jadi boleh. Nah, jadi boleh. Wa an Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala berkata, qultu ada aku lil Bilali bersama Bilal, kaifa bagaimana ra'aita tahu engkau an-nabiyas sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu berkeinginan alaihim atas mereka hina yusallimuna ketika memberikan salam alaihi atasnya wa huwa dan dia yusalli dalam keadaan salat. Qala berkata, yaqulu menjawab hakadha seperti ini, wa basata dan membentangkan kaffahu telapak tangannya, akhraja mengeluarkan hu akan hadis Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan, sahabat tanya, gimana sih cara menjawab ketika ada salam sedangkan dalam keadaan salat? Apakah boleh salam itu dijawab? Artinya ketika menjawab ketika salam berarti sunnah, menjawab berarti wajib. Nah, ketika itu dalam keadaan salat, maka Nabi menunjukkan Pak, ketika salat Nabi memberikan isyarat. Jadi isyaratnya apa? Yakni membentangkan telapak tangannya. Jadi umpama waktu sahabat datang, assalamualaikum bi, Nabi salat, maka Nabi cukup gini, kemudian melanjutkan salatnya. Jadi ngeten mawon. Nah, jadi membentangkan telapak tangan cukup seperlunya saja. Ketika salat seperti ini, kemudian ada yang salam, assalamualaikum. Nah, kemudian dilanjutkan salatnya. Itu boleh. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan. Umpama ketika datang tamu kemudian salam panjenengan, ngerti ya? Nah, enggak boleh. Artinya boleh bergerak namun secukupnya saja. Itu bukti isyarat untuk menjawab karena dalam keadaan salat. Jangan dijawab Pak, umpama assalamualaikum, panjenengan salat
Waalaikumsalam. Nah, kemudian lanjut lagi, nggak bisa. Nah, jadi cukup dengan isyarat tangan. Oh ya, berarti Nabi dalam keadaan sholat. Itu bukti bahwa dalam sholat itu tidak boleh untuk main, namun ada beberapa hal yang dibolehkan. Jadi silakan umpama ada tamu, ada keluarga datang, kemudian umpama Pak ya ngajak bicara gitu Pak, ngajak bicara sholat atau dijak ngomong kan ya udah, nah mungkin bisa pakai berdehem, sholat jangan diganggu. Nggak ada yang salam ya udah, kalau dia tahu ya silakan untuk membentangkan telapak tangannya. Cukup sekali aja Pak. Assalamualaikum. Nah, udah kemudian dilanjutkanlah lagi. Kemudian dia juga nggak boleh dengan kata-kata yaitu tadi seperti hadis sebelumnya, umpama sambil keluar tangannya kemudian ya entah ini tak sholat dulu. Nah, tidak bisa. Karena apa? Keluar dari jalur sholat. Jadi itu bentuk-bentuk Nabi mengajarkan kepada kita bahwa di dalam sholat berusaha untuk khusyuk, di dalam sholat karena kita ngomong-ngomong dengan Allah, berdoa kepada Allah, jadi fokus. Kalaulah ada sesuatu, maka boleh untuk dilakukan, yang penting tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah qala berkata, kana ada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yusolli, salat Nabi, wa huwa, dan dia hamilun, menggendong, Umamah binta Zainab, anak dari Zainab. Faida sajada, maka apabila sujud, wado'aha, Nabi meletakkan Umamah. Wa idza qoma, dan apabila berdiri, hamalaha, Nabi menggendong Umamah. Muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis, walil muslimin, dan Imam Muslim, wahwa, dan Nabi yaumun nasa, yakni dalam keadaan mengimami manusia, fil masajidi, di dalam masjid. Hadis ini menjelaskan suatu ketika Rasul itu sedang dalam keadaan salat. Salat di mana? Kalau Imam Muslim menambahkan salat saat mengimami manusia di masjid. Berarti jadi imam salat. Nah, ketika mengimami ternyata cucunya Pak Umamah. Nah, Umamah itu bermain-main dengan Rasul. Atau mungkin boleh jadi masih kecil Pak, masih kecil. Karena ada kalimat menggendong. Jadi ketika Rasul dalam keadaan berdiri, Umamah itu digendong, Pak. Digendong. Nah, ketika berdiri digendong, kemudian ketika Rasul sujud, diletakkan di tempatnya, kemudian Rasul sujud. Setelah Rasul sujud selesai mau berdiri, Umamah digendonglah lagi. Nah, ini kayak Mas Andi Pak ya. Ya, Mas Andi ya, luar biasa ya. Jadi gitu, berarti boleh dalam keadaan sholat kita bergerak, namun dengan batasan-batasan tertentu. Di situ juga sebagai bentuk bahwa anak-anak kecil diajarkan untuk dekat dengan masjid. Kemudian anak-anak itu kalaulah masih kecil, saat daripada nanti menangis, Rasul pun menggendong. Setelah sujud diletakkan, kemudian ketika berdiri, Rasul pun menggendong kembali. Nah, itu tidak
apa. Jadi ketika panjenengan punya putra, kemudian panjenengan punya cucu, lah kok ternyata nggak ada yang lagi ngeramut Pak ya. Jadi umpama bapak ibunya lagi kerja, ya udah dibawa ke masjid, diajak sholat. Nanti boleh digendong, diletakkan sampai sholat itu selesai. Tapi ingat, kalau melihat hadis ini jangan sampai dimong-mong Pak ya. Jadi ketika sholat Allahu Akbar digendong kemudian nah beda. Ini udah banyak gerakan Pak ini. Nah di cup-cup itu udah banyak gerakan. Ini cukup digendong, kemudian rukuk masih dalam keadaan digendong, ketika sujud diletakkan dulu di samping dari tempat sujud. Habis itu mau berdiri silakan untuk digendong lagi. Jadi tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala bersabda Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, uqtulu, bunuhlah kamu semua al uswadaini, yakni dua binatang yang berwarna hitam, fis sholati, ketika dalam keadaan sholat, al hayyata, yakni ular, wal akroba, dan kala jengking. Akhraja, mengeluarkan hu akan hadis al arba'atu, imam 4. Hadis ini menjelaskan, jadi Rasul memerintahkan, jikalau kamu dalam keadaan sholat, kemudian kamu menemui atau ada dua hewan berwarna hitam. Lah berwarna hitam atau mungkin buluk Pak ya, buluk yang menakutkan. Dalam hal ini disebutkan ular dan kala jengking Pak. Jadi ketika sholat lah kok ada ular mendekati panjenengan, itu boleh untuk dibunuh. Nah, jadi kenapa kok boleh untuk dibunuh? Karena mereka berbisa, mereka berbahaya, dan menyelamatkan jiwa itu lebih utama. Karena dalam kaidahnya ad-dhararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Seandainya jenengan nggak mau Pak untuk membunuh, ya nggak apa-apa. Yang penting posisi panjenengan aman. Jadi ketika sholat ada ular lewat serut, cuman lewat tok Pak ya, langsung pergi, ya berarti aman. Nah ketika ada ular, panjenengan ingat hadis ini, kalau sholat ada ular silahkan dibunuh. Jenengan kejar Pak ularnya, mati, habis itu balik lagi meneruskan sholat. Yo tidak bisa. Okay? Jadi jangan sampai salah kaprah karena melihat ular kemudian dikejar, dibunuh, kemudian meneruskan sholat. Karena apa? Boleh seandainya ular itu mau matok Pak ya. Jadi katakanlah ular itu kobra atau mungkin king kobra. Kalau di di Mesir itu biasanya ada ular derik Pak ya. Itu berbahaya Pak. Ular derik itu. Jadi ketika disengat oleh ular itu paling beberapa menit panjenengan sudah pindah alam. Nah itu berarti karena berbahaya boleh untuk dibunuh waktu sholat. Tetapi jika tidak ingin membunuh, dia tidak apa-apa. Yang kedua adalah kalajengking. Nah kalajengking itu tiba-tiba nyakot Pak ya, belakangnya itu. Nah ketika sholat, nah kok ada kalajengking mendekati kaki panjenengan. Kira-kira jenengan tetap fokus sholat, apa membunuh Pak? Atau disingkirkan? Kalau amannya silahkan disingkirkan atau dibunuh, boleh. Jadi kalajengking itu sebelum ekornya itu menyengat panjenengan langsung cet, dan itu akan mematikan panjenengan, silahkan untuk boleh dibinasakan. Tapi dengan syarat jangan bernafsu-nafsu Pak ya. Iki enggak oleh Kanjeng Nabi langsung dideki, crot. Tidak bisa. Ya normalnya
saja. Artinya segala sesuatu yang membahayakan di saat sholat, maka silahkan untuk bisa dihindari, silakan untuk bisa dihilangkan dengan kategori-kategori yang tidak keluar dari jalur syariat agama atau ketentuan-ketentuan di dalam sholat. Jamaah subuh rahimakumullah, babu sutratul musolli. Bab selanjutnya insya Allah akan kita bahas minggu depan jikalau masih ada kesempatan. Akhiran, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.